Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dede Wahyudi di Dewa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal latihan untuk UTBK SNBT tahun 2023. Oke. Namun sebelum ke soal-soal latihannya, jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini untuk mengklik tombol subscribe. Oke ya. Jadi di sini ada 10 soal yang akan kita bahas. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Oke. Di sini dalam suatu penilaian, skor yang diperoleh dapat bernilai negatif. Dewa memperoleh skor negatif 10, Dewi memperoleh skor 10, Yudi memperoleh skor negatif 15, dan Wahyu memperoleh skor 25. Urutan dari anak yang memperoleh skor terendah hingga skor tertinggi adalah, kita bisa menggunakan garis bilangan di sini 0. Terus Dewa mendapatkan nilai negatif 10, ini si Dewa. Terus Dewi memperoleh 10, saya tuliskan dengan I. Yudi memperoleh negatif 15, Y. Dan Wahyu memperoleh nilai 25. Oke. Sehingga di sini urutannya dari yang terendah hingga skor tertinggi, berarti yang pertama adalah si Yudi. Yudi, Dewa, Dewi, dan Wahyu. Itu jawaban pilihan yang C. Jawabannya adalah C. Itu untuk soal yang pertama. Lanjut ke soal nomor 2. Di sebuah taman terdapat 3 lampu berwarna merah, kuning, dan hijau. Lampu berwarna merah menyala 6 menit sekali. Lampu kuning menyala 9 menit sekali. Dan lampu hijau menyala 12 menit sekali. Dewa sampai di taman tersebut tepat pukul 19.00. Dan ketiga lampu tersebut menyala bersamaan. Pukul berapa ketiga lampu tersebut akan menyala bersama untuk kedua kalinya? Jadi pertama kali Dewa melihat lampu tersebut menyala bersama-sama adalah pukul 19.00. Oke, berarti karena di sini lampu merah kan dia 6 menit sekali, kuning 9 menit sekali, dan lampu hijau 12 menit sekali. Berarti supaya mereka bisa menyala bersama lagi, maka kita harus mencari terlebih dahulu KPK dari 6. Jadi langkahnya adalah kita cari KPK dari 6, terus 9, dan juga 12. Berarti kita cari faktorisasi primanya. 6 adalah 2 dikali 3, 9 adalah 3 pangkat 2, 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2, yaitu 36. Berarti kita tinggal cari 36 menit setelah pukul 19.30. Jadi 19.00 maksudnya ditambah dengan 36 menit. Berarti pukul 19.36. Jawabannya adalah yang D. Oke. Itu untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. 20 dikurangi dalam kurung negatif 10 dibagi dalam kurung negatif 5 ditambah 3 dikali dalam kurung negatif 5 sama dengan titik-titik. Oke, kalau ada operasi seperti ini yang kita dahulukan adalah pembagian ataupun juga perkalian ya. Oke, di sini bisa kita tuliskan terlebih dahulu, berarti negatif 10-nya kita bagi dengan negatif 5. Ini 20-nya tetap sama. Terus negatif 10 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Berarti dikurangi positif 5, tetap 5. Maaf, hasilnya 2 ya. Hasilnya 2. Terus ditambah dengan 3 dikali negatif 5. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Berarti 15. Sekarang 20 dikurangi 2 yaitu 18.
plus dikali dengan negatif 15 menjadi negatif 15. 18 dikurangi 15 adalah 3. Ya, jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Terus selanjutnya ke soal nomor 4. Dina membeli telur 3/4 kg. Sedangkan Citra membeli telur 1/12 kg. Jika telur yang dibeli Fani kurang dari jumlah telur yang dibeli Dina, nah ini kata kuncinya di sini. Fani kurang dari jumlah telur yang dibeli Dina dan Citra. Maka kemungkinan telur yang dibeli Fani adalah titik-titik kilogram. Oke ya. Berarti yang pertama kita harus tahu adalah jumlah telur yang dibeli Dina dan juga Citra. Jadi D ditambah C sama dengan 3/4 ditambah dengan 1/12. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan 12. 12 dibagi 4 dikali 3 adalah 9 ditambah dengan 1 yaitu 10/12. Oke. Atau kalau disederhanakan menjadi 5/6. Oke ya, bisa dilihat ya. Di sini kata-katanya adalah kurang dari. Berarti 5/6 itu kan tidak ada 1 ya, tidak ada 1 kg. Berarti yang lebih dari 1 kg sudah pasti salah. Berarti 13/6 itu kan 2 kg lebih, berarti salah. Ini juga sudah pasti salah. 4/9. Mungkin saja 5/6. 5/6 itu kan sama ya dengan ini, berarti tidak mungkin karena kurang, harus kurang. 7/6. Nah, 7/6 itu kan lebih dari 1, berarti salah. Jawaban yang benar adalah jawaban pilihan yang C. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Perhatikan pecahan berikut. 2/7, 3/10, 15%, 0,20. Urutan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah, oke, kita ubah ke dalam bentuk desimal. 2/7. 2/7 artinya 2 dibagi 7. Hasilnya adalah 0,285 sekian. Terus kalau 3/10 menjadi 0,30. Dan 15%. 15% itu kan sama dengan 15/100 berarti 0,15. 20% tetap sama. 0,20 tetap sama menjadi 0,20. Oke, berarti yang terkecil adalah 15% yang pertama. Terus selanjutnya adalah 2/7. Yang kedua adalah yang 20%. Ketiga yang ini. Yang keempat adalah yang 3/10. 3/10 adalah yang terakhir. Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Oke, sekarang ke soal nomor 6. Bu Dewi membeli tepung 3/4 kg untuk membuat kue. Ternyata anaknya mau dibuatkan kue yang banyak sehingga Bu Dewi membeli tepung lagi sebanyak 2/3 kg. Kue yang dibuat Bu Dewi hanya menghabiskan tepung sebanyak 5/6 kg. Berapa kilogram sisa tepung yang dimiliki Bu Dewi? Oke, berarti kita harus tahu terlebih dahulu total tepung. Total tepung. Total tepungnya adalah 3/4 ditambah dengan 2/3. Oke, 3/4, 2/3 berarti 3 dikali 2 ditambah 2 yaitu 8/3. Sekarang kita samakan penyebutnya, 4 dan 3 KPK-nya adalah 12, berarti 12 dibagi dengan 4 dikali 3 adalah 9, 12 dibagi 3 dikali 8, berarti 4 dikali 8 yaitu 32. Sama dengan 41/12. Terus berarti sekarang ini kan tepung yang dimiliki oleh Bu Dewi sekarang. Terus sisanya, berarti kalau sisa sama dengan tepung yang dimiliki, yaitu 41/12 dikurangi dengan yang digunakan.
25/6. Oke, sekarang kita ubah dulu 41/12. 2 dikali 6 ditambah 5 yaitu 17/6. Sekarang kita tinggal samakan penyebutnya menjadi 12. 12 di sini menjadi 34. Hasilnya adalah 7/12 kg. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Hasil dari 2,24 dibagi 5,6. 2,24 dibagi dengan 5,6. Oke, yang pertama kita kalikan keduanya dengan 100/100. Karena di sini di belakang koma paling banyak adalah 2 angka, maka kita kalikan dengan 100/100. Hasilnya adalah 224/56. Selanjutnya kita bisa bagi keduanya dengan 50. Ini 560 ya. Dengan 56. Ini kalau dibagi dengan 56 hasilnya adalah 4. Dan 560 dibagi 56 adalah 10. 4/10 itu sama juga dengan 40/100 atau 40%. Oke ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 8. 2 pangkat negatif 2 ditambah 3 pangkat negatif 1 dikurangi 6 pangkat negatif 1 sama dengan titik-titik. Oke, jadi ketika kita punya sebuah bilangan pangkat A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Nah ini dasar kita di sini. Berarti kalau 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 pangkat 2 ditambah dengan 1/3 pangkat 1 dikurangi dengan 1/6 pangkat 1. Berarti 1/4 ditambah 1/3 dikurangi 1/6. 4, 3, dan 6. KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 4 adalah 3. Ini 4, yang ini 2. Hasil akhirnya adalah 5/12. Jawabannya yang B. Selanjutnya ke soal nomor 9. 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 6 dibagi 8 pangkat 2. Oke. Berarti di sini 4-nya dan 8-nya kita ubah dalam bentuk 2 pangkat. Oke ya. 2 pangkat. Berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 4. 4 itu 2 pangkat 2. Kita pangkatkan dengan 6. Lalu kita kurung, kita bagi dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. 2 pangkat 2 itu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 6. Berarti sama juga dengan 2 pangkat 2 kali 6 yaitu 12. Dibagi dengan 2 pangkat 3 kali 2 yaitu 2 pangkat 6. Oke. Jika berbentuk pangkat seperti ini, ketika kita kalikan maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya dan ketika dibagi tinggal kita kurangkan pangkatnya. Sehingga di sini menjadi 2 pangkat 2 ditambah 12 dikurangi 6. Hasilnya adalah 2 pangkat 8, yaitu pilihan jawaban yang A. Oke. Selanjutnya ke soal nomor 10. Hasil dari 3 pangkat negatif 3 dibagi 3 pangkat negatif 5 dipangkatkan dengan negatif 2. Berarti kalau bagi jadinya dikurangi. Berarti 3 pangkat negatif 3 dikurangi dengan negatif 5. Lalu setelah itu dipangkatkan dengan negatif 2. Berarti 3 pangkat negatif 3, negatif 5 kali negatif dikali negatif 5 menjadi plus 5 pangkat negatif 2. Oke, jadinya 3 pangkat 2 dipangkatkan negatif 2. Sama dengan 3 pangkat negatif 4. Berarti 1/3 pangkat 4 atau 1/81.
Jawabannya adalah yang C. Oke, cukup mudah ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa 10 soal bisa kita selesaikan dalam waktu 15 menit. Oke, semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar berlatih persiapan UTBK SNBT tahun 2023. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian impikan. Mungkin cukup sekian video saya kali ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, dan juga nantikan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.